Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak? Masih semangat kan dalam belajar? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika tema 2, subtema 2 dengan materi menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian. Yang kedua, dengan berhitung, siswa mampu menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Dengan berhitung, siswa mampu menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita. Oke anak-anak ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini, Benny pertama kali mengelompokkan 3 ekor di tiap kelompok ya anak-anak ya. Karena jumlah ayamnya ada 12, maka kelompok yang akan dibuat adalah 4. Nah, seperti ini gambarnya ya anak-anak. Apabila anak-anak melihat gambar seperti ini, maka penulisan lambang bilangannya adalah 4 dikali 3 sama dengan titik-titik. 4 karena kelompoknya ada 4, sedangkan 3 karena tiap kelompok berisi 3 ayam. Sekarang kita jumlahkan ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Benny kemudian mengubah banyak ayam tiap kelompok menjadi 4 ekor ayam. Sekarang Benny membalik ayam dan kandangnya. Benny mengisi setiap kelompoknya dengan 4 ayam. Nah, kelompoknya berjumlah 3 ya anak-anak, karena semua ayamnya berjumlah 12. Jika anak-anak melihat gambar seperti ini, penulisan lambang bilangannya adalah 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. Angka 3 berasal dari kelompoknya, sedangkan angka 4 berasal dari isi tiap kelompok berjumlah 4 ayam. Ya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama ya antara 4 dikali 3 dan 3 dikali 4. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Nah, di sini berlaku sifat pertukaran ya anak-anak ya. Jadi, ketika ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Hal ini sama dengan penjumlahan yang telah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak, atau pada subtema 1.
Di dalam perkalian juga berlaku sifat pertukaran. Jadi, jika ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Oke anak-anak? Perhatikan gambar berikut. Benny memiliki 10 bebek. Ia menempatkan bebek dalam kandang secara berkelompok. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Di sini bebeknya ditempatkan di 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 bebek. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 2 sama dengan titik-titik. 5 dari jumlah kelompoknya dan 2 dari jumlah bebek pada tiap kelompoknya ya anak-anak. Sekarang kita hitung ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Benny kemudian mengubah banyak bebek tiap kelompok menjadi 5 ekor bebek. Lalu Benny mengelompokkan lagi setiap kelompoknya diisi 5 bebek ya anak-anak ya. Gambarnya seperti ini. Maka bentuk penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5 sama dengan titik-titik. 2 berasal dari jumlah kelompok dan 5 berasal dari jumlah bebek di setiap kelompok. Ya anak-anak ya. Ayo kita hitung sekarang ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama ya. Maka dari itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Nah, di sini berlaku sifat pertukaran. Jadi, ketika ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama ya, anak-anak. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham mengenai pertukaran pada perkalian? Apabila belum, kita coba soalnya sekali lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, terdapat 5 sarang ayam yang berisi 3 butir telur pada setiap sarangnya. Maka penulisan lambang bilangnya adalah 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. 5 kali 3, apakah anak tahu berapa? Ya, apabila belum, kita hitung sama-sama ya. 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3. Jadi jumlah 3-nya ada 5 ya anak-anak. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Maka hasil 5 dikali 3 sama dengan 15 ya anak-anak. Sekarang kita lihat gambar B. Pada gambar B terdapat 3 sarang ayam yang berisi 5 butir telur pada setiap sarangnya. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 3 dikali 5 sama dengan titik-titik. 3 kali 5 sama dengan berapa ya? Apakah anak-anak tahu? Ya, apabila belum, kita hitung sama-sama yuk anak-anak. 3 dikali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5 sama dengan 15. Maka hasil dari 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, anak-anak?
Nah, hasilnya sama ya anak-anak, antara 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. Hanya letaknya yang berbeda, namun hasilnya tetap sama ya anak-anak ya. Soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Banyak permasalahan sifat pertukaran kombinatif pada perkalian dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ya. Bacalah soal cerita dengan cermat. Anak-anak dapat membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian adalah: yang pertama, tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Yang kedua, buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut ya anak-anak ya. Yang keempat, setelah anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Oke? Misalnya, kalimat matematikanya 6 dikali 4. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Jika ayam goreng diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Jika ayam goreng disimpan pada 6 piring, ya anak-anak ya. Berapa isi ayam pada setiap piring? Jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong ayam. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian 6 dikali 4 sama dengan 24 ya anak-anak ya. Jika ayam goreng diletakkan pada 4 piring, berapa potong ayam goreng yang ada di setiap piring? Ya. Jika ayam disimpan pada 4 piring, maka setiap piring berisi 6 potong ayam ya anak-anak ya. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian 4 dikali 6 sama dengan 24. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 ya anak-anak ya. Ayo ingat kembali sifat pertukaran pada perkalian. Pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Perhatikan contoh berikut. Titik-titik dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Untuk mengisi titik-titik, anak-anak tidak perlu menentukan hasil perkaliannya ya. Anak-anak dapat mengisinya dengan sifat pertukaran perkalian seperti berikut. Jika titik-titik kali 5 sama dengan 5 kali 4, sudah dipastikan bahwa angka 4 yang berada pada belakang ini bisa kita pindahkan ke depan ya anak-anak ya, karena sifat komutatif atau pertukaran tadi ya. Nih, jadi 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Nah, sama halnya juga dengan 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. Berarti angka 2 ini kita pindahkan ke titik-titik ini ya anak-anak ya. Ya, karena sifatnya adalah komutatif ya. 9 dikali 2 sama dengan 2 dikali 9. Nah, yang terakhir 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Jadi, titik-titik yang pertama kita isi dengan angka 6 ya anak-anak ya. Kenapa? Karena sifat komutatif. Angka
3 ini kita pindahkan ke titik-titik yang ada di belakang. Ya anak-anak ya. Oke, karena sifatnya adalah pertukaran ya. Oke, sudah jelas anak-anak? Oke ya anak-anak, seperti biasa di akhir pembelajaran Bapak selalu memberikan yang namanya tugas. Oke, tugasnya adalah yang pertama halaman 129 nomor 1 dan 2. Oke. Yang kedua halaman 144 nomor 1 sampai dengan 5. Yang terakhir halaman 147 nomor 2 dan 3 saja. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya anak-anakku. Semangat, oke? Terima kasih ya anak-anak. Ingat selalu S4. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah anak-anak. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.